Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai teman pemilih, selamat datang di channel YouTube KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kegiatan di podcast rutin kepemiluan. Ini episode 1 kita. Hari ini kita akan bercerita tentang bagaimana persiapan KPU Sulawesi Tenggara dalam menghadapi pemilu tahun 2024 nantinya. Nah, untuk itu memuaskan rasa keingin tahuan kita, sahabat pemilih. Nah, kita ditemani oleh narasumber kita, Bapak Dr. Laude Abdul Nasir Muttalib, SCMSI, yang beliau juga adalah selaku Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Iya, sehat. Alhamdulillah sehat walafiat ya, Pak. Ya, baik. Teman pemilih, tentunya di tahun 2024 nanti yang akan datang, kita sudah sama ketahui bahwa penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 itu akan dilaksanakan pada bulan Februari sesuai dengan info resmi dari KPU sendiri. Nah, dengan kondisi pandemi COVID di tahun COVID-19 ini, nah untuk ke depan apakah ada perbedaan dalam persiapan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara itu dalam menghadapi pemilu 2024 jika dibandingkan dengan pemilu kemarin di tahun 2019? Ya, baik sahabat pemilih dan juga pengampu acara kita ya, Pak Musdam. Tentu saja kondisi kita saat ini sangat beda dibanding pada saat pemilu 2019. Bahkan kita kemarin baru saja melakukan pilkada, itu terasa sekali kita melaksanakan pilkada di tengah pandemi COVID. Satu sisi agenda negara kita juga harus jalan, tetapi di sisi lain tentu saja kesehatan masyarakat pemilih kita khususnya atau masyarakat itu juga harus dikedepankan, karena bagaimanapun pentingnya demokrasi dan pemilu itu juga jauh lebih penting bagaimana keselamatan warga negara. Oleh karena itu pengalaman kita di 2020 kemarin ini merupakan pengalaman yang berharga, karena sepanjang pelaksanaan pemilu kita baru melaksanakan pemilu atau pilkada di tengah pandemi. Kalau 2019 yang lalu untuk melayani para pemilih ini, ya, mulai dari struktur provinsi sampai dengan Pantali, ya, kemudian KPP dan seterusnya, itu kita plus minus 94.000 orang yang terlibat, ya, sejak awal perencanaan sampai dengan pelaksanaan di hari H. Ya, kurang lebih 94.000 itu untuk seluruh. Itu berarti dari KPPS, iya, KPPS dan DPK ya. Oleh karena itu maka pekerjaan yang tadi itu siapapun yang terlibat dalam penyelenggaraan, profesionalismenya, integritasnya, dan kemandiriannya, ini 3 hal pokok yang harus menjadi modal dari. Iya. Baik. Jadi memang di surat KPU 366 itu kita sudah memang disyaratkan untuk senantiasa melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Sehingga ini tentu tidak menyulitkan bagi penyelenggara ke depan dalam rangka untuk menata bagaimana data pemilih ini supaya menjadi sebuah data yang disajikan yang cukup baik seperti itu mungkin. Ya. Nah, ini kembali lagi mengenai topik kita. Kira-kira dalam pelaksanaan pemilu 2024 nantinya, kira-kira KPU Sulawesi Tenggara ini kira-kira kendala-kendala apa saja mungkin yang akan terjadi di pemilu 2024 ini dan bagaimana KPU Sulawesi Tenggara itu menyikapinya? Ya, pemilu ini kan event besar ya, event kolosal yang melibatkan multi pihak. Ya.
Oleh karena itu kendala pasti kita hadapi. Ya. Ada kendala yang kadang-kadang kita unpredictable, ya. Misalnya kondisi yang berdasarkan perhitungan kita, ya, itu dalam distribusi logistik misalnya, itu kondisinya bisa selesai dalam waktu 2 hari atau 3 hari, dikatakan. Tetapi ada kendala cuaca, ya. Apalagi alam Sulawesi Tenggara ini kan daratan dan kepulauan. Itu tentu mengelola pemilu di Sultra ini kerjasama para pihak itu sangat dibutuhkan. Ya, jadi kita pasti ada kendala cuaca, kemudian kadang-kadang juga tempat produksi logistik, ya, itu berjauhan, ya, pada saatnya kita butuhkan ternyata misalnya masih ada kekurangannya ditambahkan, tapi waktunya sudah harus digunakan. Hal-hal ini kita harapkan lebih terkelola, karena pelajaran di 2019 yang lalu ada beberapa kendala kita, ya, terkait dengan hal-hal yang sifatnya distribusi logistik itu. Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya bukan hanya terkait itu kendala-kendala kita, ya. Misalnya tadi soal data pemilih ini kan sudah disampaikan tadi. Jadi ada kondisi di persiapan atau yang di perencanaan itu dari aspek regulasi, dari aspek pemilih kita sudah melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Kemudian aspek personil, ya, personil kita itu kurang lebih 94.000. Kemudian juga sarpras, sarana prasarana ini kan ada sarana prasarana yang sifatnya perkantoran, ada yang kantor, gudang, dan juga sarana mobilitas, transportasi atau penunjang pekerja. Nah, kita lihat kantor-kantor yang ada di 17 kabupaten kota untuk satker kita, itu kan tidak semuanya. Ya, milik sendiri, baru sebagian milik sendiri, kemudian disewa, pinjam pakai, demikian juga kendaraan operasional, demikian juga gudang. Nah, ini juga kita harapkan bisa kita miliki secara teratasi lah, harus dianggarkan sedemikian rupa sehingga nanti bisa menunjang tugas-tugas kita pada saat 2024. Kemudian berikutnya mungkin penting juga pemilu 2024 ini kan pemilu yang seharusnya kita sudah betul-betul menerapkan teknologi informasi, penerapan IT itu sudah, ya, sejak 2014 kita lakukan, ya, walaupun itu belum semua. 2019 ini kayaknya sudah menjadi kebutuhan. Sudah menjadi kebutuhan itu. Kebutuhan ke depan kita harus menyiapkannya. Iya, terasa sekali manfaat. Seperti 2020 kemarin kita Sirekap. Ya, itu luar biasa. Reportnya itu begitu cepat, publik bisa mendapatkan informasi, kemudian transparansinya ada di situ. Nah, sehingga kita harapkan ke depan itu ada integrasi data. Ya. Jadi nanti mungkin akan dikembangkan oleh KPU itu web satu data. Ya, web satu data itu datanya ada terkait dengan data partai politik di Sipol, data calon di Silon, data pemilih di Sidali, ya, data logistik di Silo. Nah, ini semua integrity. Dia itu ada menyatu dia. Ya, jadi ketika ada yang mau dicari, data itu sudah tersaji semua. Sudah tersaji semua. Ya, kalau butuh data calon partai apa saja. Oh, tinggal tindih sini keluar calon masuk misalnya wilayah kita Sulawesi Tenggara, kabupaten mana, dan seterusnya. Jadi bisa ketahuan. Bisa ketahuan. Ya. Baik. Nah, ini
seperti yang saya sudah singgung dari awal berkaitan dengan persiapan kita, salah satunya juga adalah kesiapan sumber daya manusia itu sendiri. Nah, kita ini di KPU Sulawesi Tenggara ini ada ketambahan SDM, namanya CPNS ini. Nah, kira-kira bagaimana langkah-langkah kita ke depan? Artinya dalam KPU ini dalam memanage, utamanya memberikan pemahaman kepada CPNS ini agar bisa mereka mengetahui atau lebih cepat memahami apa yang menjadi tugas pokok dalam pemilu misalnya tahun 2024. Ya, mungkin kita perlu buka kelas pemilu di masa-masa transisi sekarang. Ya, seperti ini, kalau belum bisa kita luring, itu bisa kita lakukan dari, itu materinya terkait apa. Karena kita tidak ingin itu ada disparitas, ada jurang yang terlalu jauh, misalnya terlalu dalam antara pemahaman komisioner dengan rekan-rekan staf. Karena gerak komisioner, supporting staff juga ini harus berjalan beriringan bersama. Nah, untuk bisa beriringan, maka pemahaman kita harus kita samakan dulu. Nah, oleh karena itu maka satu yang penting mungkin tadi kelas pemilu, Pak. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman ini juga dari awal, mereka juga kan tidak semuanya memiliki background, kesarjanaan atau keilmuannya itu di bidang itu, di bidang misalnya hukum, politik, IT, ekonomi, hal-hal lain bisa kita sampaikan terkait misalnya bagaimana mereka memahami geografis kita, kemudian kultur kita, itu juga penting. So kita ini bekerja tidak di awang-awang. Ya kan? Kita ada di Sultra, di mana kita ada, di situ kita bisa, di mana langit dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya pemahaman lokal juga ini penting, lokal wisdomnya, guna mereka bisa memperlancar pelaksanaan tugas-tugasnya. Kira-kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di samping tadi kita mengecas keterampilan, kapasitas mereka, kita harapkan juga ada upaya mandiri dari rekan-rekan staf kita ini, bahwa sistem belajar orang dewasa itu kan tidak hanya diisi, tapi dia kan saling ada pedagogik, ada pedagogik. Dia harus penting itu saling, jangan hanya misalnya menunggu diundang, tidak apa-apa hasil bacaan dia terkait sesuatu, misalnya berinisiatif untuk menanyakan atau berinovasi. Dan saya kira salah satu inovasi-inovasi yang dikeluarkan oleh CPNS kita ini, seperti yang kita laksanakan hari ini. Benar. Ini makanya saya sebenarnya ini tidak menyangka sampai sejauh ini kreativitas. Tidak mengira kreativitas teman-teman bahwa lewat alat ini kemudian kita bisa menyampaikan informasi kepemiluan. Kita harapkan pemilihnya itu mengerti terkait dengan pemilu apa yang akan terjadi ke depan itu. Nanti akan pelan-pelan mungkin lewat alat ini juga hak mereka, pemahaman pentingnya demokrasi dan pemilu, kemudian hak dan kewajibannya, dan kemudian ajakan untuk memilih, itu kita harapkan ada manfaat, bagaimana rekan-rekan yang sudah begini bagusnya kreativitas mereka bisa menunjang tugas-tugas KPU dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat. Itu yang kita harapkan. Ujungnya ini peningkatan partisipasi masyarakat. Jangan kita yang hanya halo-halo di forum, tapi kita harapkan ada supporting dari teman-teman. Kayak seperti ini, kita biasanya hanya lihat di tempat lain. Nah sekarang bisa kita lihat, kita bisa rasakan. Kita bisa, ini kita dikembangkan terus. Pasti kita support. Baik. Terima kasih Pak Ketua atas waktu. Terima kasih. Baik, teman pemilih, saya kira itulah tadi perbincangan singkat kita dengan Bapak Dr. Laude Abdul Nasir
Muthalib SE MSI yang beliau juga adalah selaku Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita sudah tadi banyak membahas tentang bagaimana persiapan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara itu dalam menghadapi pemilu tahun 2024 ya. Nah, untuk itu kami ucapkan terima kasih Pak. Terima kasih. Dan saya kira di acara podcast rutin kepemiluan ini mungkin juga senantiasa akan kita terus laksanakan, dan ini sudah menjadi program bulanan dari KPU Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dalam rangka seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi, Pak Nasir, bahwa ini dalam rangka kita memberikan pemahaman dan pengetahuan baik kepada teman-teman sesama penyelenggara maupun kepada warga masyarakat, utamanya di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan untuk itu akhir kata kami sekali lagi ingin menyampaikan, jangan lupa teman-teman pemilih ya untuk untuk like, komennya dan subscribe di channel YouTube KPU Sulawesi Tenggara. Ya, agar kalian semua ya, tentu teman-teman nggak ketinggalan terkait info-info pemilu di tahun 2024 nantinya ya guys. Ya oke, itu saya Muskam ya undur diri dan pamit. Sampai jumpa teman pemilih. See you in next time.